Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya bertanya kepada Pak Hadi Wahyudi. Pak, ini bagaimana dari keterangan sang dokter, sudah berapa lama atau berapa jam ia bekerja, sudah berapa banyak pasien yang disuntikan, ada nggak sih faktor kelelahan, Pak? Iya, jadi kegiatan itu dimulai dari pukul 9 dan berakhir pukul 17.00. Target sasaran kita, seperti dari awal saya sampaikan, itu sebanyak 500 anak-anak. Tetapi yang tervaksin itu adalah 460 anak, dengan yang tadi saya sebutkan. Jadi bisa kita bayangkan betul bahwa beliau kerja dari mulai jam 9 sampai dengan jam 17.00 itu. Oke, Pak, ini berarti kalau bisa dikatakan dokternya adalah untuk wilayah Sumatera Utara diambil tenaganya, apa dari luar, Pak? Itu dari dokter salah satu rumah sakit yang ada di Martubung ya, rumah sakit Delima, rumah sakit Delima. Sudah sering menjadi vaksinator? Betul. Sebelumnya yang bersangkutan melakukan juga vaksin di tempat yang lain. Tapi untuk hari itu jadwalnya memang sudah terjadwal di salah satu SD yang kita sebutkan tadi. Oke. Baik, mungkin sekarang saya ke Dr. Yusuf. Dok, kalau dengan jam kerja seperti itu bisa tidak sih kita katakan bahwa sudah melebihi sebagaimana mestinya sehingga konsentrasi menurun, tingkat kewaspadaan juga mungkin menurun? Iya. Saya pernah menjadi vaksinator di BPPK, saya pernah menyuntikkan satu hari 110 orang. Tetapi kalau ditanya, kami ada jam istirahat juga. Jadi kalau saya memang sudah lelah, saya tidak akan melanjutkan. Saya seorang yang benar-benar menggunakan patient safety, keamanan pasien gitu loh. Jadi kalau dalam satu sentra vaksinasi, itu vaksinatornya akan banyak, nggak akan satu orang itu. Pasti misalkan 400, misalkan ada 10 vaksinator, maka satu orang 40 pasien gitu. Oke, karena ini kan menjadi sangat penting ya, mungkin saya tanya kepada Dokter Alexander, vaksin ini bukan main-main, harus memang kita lihat sedemikian rupa. Sebenarnya memang adakah batasan, Pak? Seorang vaksinator harus jam berapa kerjanya, berapa banyak vaksin yang harus dia suntikan, atau semuanya bisa sembarang saja memberikan aturan, memberikan beban kepada vaksinator tersebut, bagaimana? Yang harus kita ingat memang bahwa kita punya target. Pemerintah mempunyai target agar di bulan Januari dan Februari ini vaksin anak-anak itu bisa selesai. Dan ini juga ada hubungannya dalam rangka untuk sekolah, agar pelaksanaan tatap muka belajar ini bisa berjalan lebih aman dan lebih lancar. Tentu dalam hal ini sesuai dengan target yang ada, tentu pekerjaan itu seharusnya bisa dibagi habis. Jadi vaksinator itu kan tidak mesti harus dokter, tapi bisa juga perawat yang sudah terlatih. Dokter lebih menjadi supervisornya. Dan kemudian juga yang harus kita ingat bahwa mereka ini adalah bukan tugas pokoknya semata. Dokter itu bisa di rumah sakit, dia bisa di poliklinik, bisa dia dirawat jalan, bisa dirawat inap, belum lagi dia on call, belum lagi dia dinas malam, belum lagi ada kegiatan emergensi, demikian juga perawat. Jadi oleh karena itu memang di sini kebijakan itu harus memang benar-benar dilihat oleh komando atasnya. Jadi dalam hari ini kepala rumah sakit, kepala dinas kesehatan ini harus bisa melihat bagaimana atmosfer dunia kesehatan tersebut. Jadi oleh karena itu di dalam kita mendelegasikan sesuatu kegiatan tentu ada batasan-batasan yang harus kita lihat. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Dr. Yusuf. Semuanya itu berbasis pada patient safety. Jadi mulai dari pengambilan obat, kemudian pendistribusian, kemudian pasien tidak boleh salah nama, kemudian urutannya, dan kemudian kriteria inklusi, kriteria eksklusi, ini harus semua benar. Jadi memang kita dikejar target agar memang cakupan vaksinasi agar meningkat lebih cepat. Tetapi setingkatnya yang paling maksimal tetap harus berbasis pada patient safety. Keamanan pasien itu yang nomor satu. Dan keamanan dokter dan vaksinator juga harus menjadi nomor satu. Jadi dua-dua ini harus jalan. Dan ini yang harus memang dilihat oleh level pimpinan.
Ya, Pak Hadi Wahyudi, kembali saya tanyakan, ini bukan untuk pertanyaan tendensius saya kepada seluruh vaksinator di Indonesia, bahkan juga kepada dokter yang saat ini diperiksa dan statusnya menjadi saksi. Tapi Pak, adakah kemungkinan penelusuran ini untuk ke arah lebih lanjut, bukan karena faktor kesalahan, maaf, tidak sengaja, silap dan lain-lain? Karena kita tahu vaksin ilegal ini ada, sudah diperjualbelikan, bahkan juga sudah ditangkap beberapa kasus yang ada di Indonesia. Ini bagaimana Pak? Saat ini kan kita masih berproses Mbak ya, pendalaman penyidikan terus kami gali, keterangan ahli pun juga kami minta dari ID, kemudian dari Dinas Kesehatan. Jadi sekali lagi kami tidak ingin juga terburu-buru untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, ada mekanismenya, ada proses yang harus kami jalani. Jadi kita tunggu hasil pendalaman dan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman dari Polres Belawan dan Polda Sumatera Utara ya. Oke Pak, berarti saat ini penelusurannya baru hanya satu dokter ya Pak ya, menyuntikkan vaksin kosong untuk 2 anak SD itu ya Pak ya? Dengan perawat yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, baik. Mungkin sekarang saya ke Dokter Yusuf. Dok, ini pertanyaan awam ya dari orang tua. Bahaya nggak ya kalau tiba-tiba kita menjadi korban suntik kosong atau anak itu? Seberapa bahaya ya dok? Ya, sebenarnya bahayanya itu ketika ada emboli atau gelembung udara. Tapi kita masih lebih tenang karena adanya di otot ya. Karena jarang sekali ada pembuluh darah yang besar. Tetapi kalau ada pembuluh darah besar dan ada gelembung udara yang masuk, itu bisa fatal. Jadi itu yang kita harus sadari. Jadi kembali lagi sebagai seorang vaksinator, Anda sudah bertugas, sudah berjanji pada negara, gunakanlah hati nurani Anda untuk melayani pasien dengan baik. Kira-kira itu yang paling penting. Dokter Alexander, karena ini sudah viral, pasti juga membuat kekhawatiran dari orang tua, bahkan juga untuk yang dewasa, lansia yang saat ini giliran mendapat booster. Boleh nggak ya pasien itu menanya kepada vaksinator, ada isinya nggak, melihat secara jelas bahwa itu benar-benar disuntikan, atau mungkin itu sudah wewenang dari vaksinator, tidak boleh terlalu frontal ditanyakan, bagaimana? Jadi hubungan emosional antara vaksinator dan pasien harus tetap dibangun. Jadi hubungan itu adalah saling adanya percaya, ada trust, dan kemudian ada komunikasi, ada eye contact, ini perlu. Jadi artinya dengan demikian vaksinator juga bisa dengan yakin bahwa waktu dia menyuntikkan itu semuanya sudah siap, dan manakala dia menyuntikkan efek samping ataupun KIPI masih bisa tetap dimonitor. Karena anak-anak juga punya alergi, anak-anak juga punya berbagai ada komorbid yang ada. Jadi oleh karena itu memang komunikasi memang harus tetap ada. Jadi komunikasi pelayanan dan komunikasi risiko. Karena ini anak-anak bisa dengan pendampingnya orang tua, atau bisa juga kalau ini dengan wali murid, ya tentu dengan guru sekolah. Tapi komunikasi pelayanan dan komunikasi risiko tetap harus terbangun. Tentu anak-anak masih punya keterbatasan intelektualitas. Iya. Dan oleh karena itu walinya ataupun pendampingnya ini tetap harus dianjurkan. Sehingga antara target dan patient safety ini harus memang seimbang, harus harmonis. Baik. Target memang ada, tapi patient safety juga menjadi prima. Baik, terima kasih Dokter Alexander. Kita harapkan bahwa kita jangan mengovergeneralisasi pemirsa, bahwa tetap kinerja yang sudah dilakukan oleh seluruh vaksinator kita harus hargai. Tapi juga bolehlah kita sebagai orang tua atau mungkin Anda yang akan mendapat booster vaksin mengecek apakah memang ada isinya, benar-benar disuntikan atau tidak. Terima kasih juga kepada Pak Hadi Wahyudi, terima kasih kepada Dr. Yusuf.